Selamat pagi adik-adik. Berkat dalam. Berkat dalam. Jumpa lagi dalam pembelajaran online Sekolah Pia Ceria GMA Klaten bersama kelompok Toleransi. Hai adik-adik. Di sini ada kakak-kakak baru loh. Yuk kita kenalan dulu. Hai adik-adik, kami datang dari jauh loh. Perkenalkan, nama saya Kakak Ning dari Jatinom. Selamat pagi berkah dalam. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Windy. Saya dari OMK Kebonarom. Selamat pagi berkah dalam. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kak Hesti. Selamat pagi, berkah dalam. Adik-adik, ingin tahu nggak tema pembelajaran kita hari ini? Mau dong. Oke, tema kita pagi ini, dengan gembira ku terima panggilanmu Tuhan. Nah adik-adik, ada yang ingin jadi suster nggak? Atau bruder? Atau jadi romo? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang panggilan hidup membiara, yuk simak terus yuk. Mari kita ikuti kesaksian iman hidup membiara dari Romo Robertus Yuni Triwibowo PR, atau lebih akrabnya dipanggil Romo Bowo. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita berdoa lebih dulu. Pagi hari ini doa akan dipimpin oleh kakak kita, Kakak Ning. Silakan Kakak Ning. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Angkat Tangan. Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami semua, sehingga pembelajaran Sekolah Pia Ceria GMA Klaten secara online dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, di hari Minggu panggilan ini, semoga Engkau selalu berkarya dalam hidup kami, sehingga akan tumbuh benih-benih panggilan baru, bekerja di ladang dan siap untuk Engkau utus.
Segala ucapan syukur dan permohonan kami ini Tuhan, kuhaturkan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, biar tambah semangat, kita sekarang serukan yel-yel. Masih ingat kan? Yuk kita yel-yel dulu ya. Biar ceria. Merdeka. Jujur. Toleransi. Kreatif. Kristiani. Biar ceria. Yes, yes, oke. Adik-adik di rumah, siapa yang pengen jadi Romo? Nah, adik-adik untuk lebih paham, adik-adik mengenal kehidupan seperti apa menjadi Romo. Mari kita saksikan video wawancara Kak Chandra dengan Romo Robertus Unit Triwibawa PR atau yang sering kita panggil Romo Bowo. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Chandra di sini. Hari ini Kakak Chandra mau wawancara dengan Romo Bowo loh. Adik-adik pasti penasaran ya? Ini ada beberapa pertanyaan nih dari kakak-kakak pendamping yang lainnya. Kita langsung mulai aja ya Romo Bowo ya. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama nih. Apa sih yang membuat Romo Bowo tertarik untuk masuk menjadi seorang biarawan? Menjadi seorang biarawan itu adalah panggilan hidup atau cara hidup. Ya, artinya yang penting ya kita memilih kehidupan tertentu. Nah, kehidupan tertentu itu adalah kehidupan untuk melayani orang lain, orang banyak. Jadi hidup kita memang untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Maka itulah yang paling pokok di dalam merasakan sebuah motivasi untuk memilih cara hidup ini. Karena saya rasa di dalam hati hidup itu hanya singkat, hanya sebentar. Maka ya sudah, ya singkat dan sebentar itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan segala apa yang ada diberikan Tuhan kepada saya berikan untuk kebaikan orang lain. Itulah motivasi yang paling utama untuk dulu masuk seminari, kemudian ditabiskan menjadi imam sampai saat ini. Wah. Begitu kan Chandra? Wah, keren ya Romo Bowo ya.
Oke, kita masuk di pertanyaan yang kedua ya Romo Bowo ya. Yang kedua, motivasi atau dukungan apa yang diberikan oleh keluarga ketika Romo memutuskan untuk masuk seminari? Keluarga mendukung dalam arti setelah saya memilih, dan ketika masih dalam pertimbangan itu lebih banyak penentunya pada saya sendiri. Waktu mendaftar dan diterima itu saya akan terima atau masuk atau tidak itu tergantung pada saya sepenuhnya pada waktu itu. Nah setelah masuk, nah itulah dukungan orang tua lebih terasa, mengantar pada waktu masuk seminari, lalu setiap bulan mengunjungi, yang lebih lagi mengirim wesel pada waktu itu untuk membayar SPP bulanan, uang saku, lalu juga kadang kalau tidak bisa datang berkirim surat, nah itu bentuk dukungan. Iya. Dan yang paling penting adalah selalu mendoakan. Nah ini yang sangat terasa dari pihak orang tua kepada saya dari awal masuk sampai saat ini. Wah. Gitu. Berarti orang tuanya Romo Bowo ini mendukung penuh ya Romo ya? Baru sekali. So penuhnya. Oke, langsung kita pertanyaan ketiga. Kalau suka duka Romo ketika sudah masuk seminari? Suka duka. Nah itu pertanyaan yang selalu ada di dalam setiap Wawancara ya Romo. kehidupan. Oh iya. Dalam setiap kehidupan selalu ada yang namanya suka, ada di saat lain duka. Tapi memang keduanya itu harus ada dan saling melengkapi. Itulah kehidupan yang sejati, yang benar itu harus begitu. Tidak ada kehidupan itu hanya suka, tidak ada yang hanya duka saja. Selalu ada suka dan dukanya. Nah, suka duka memilih hidup panggilan sebagai seorang imam itu sebetulnya juga ditentukan oleh cara penghayatan masing-masing romo atau imam itu. Kalau saya pribadi, ya lebih banyak sukanya dibanding dukanya, karena semua saya nikmati. Mau makan enak, dinikmati. Tidak ada makanan, dinikmati. Mau di tempat yang pelosok, yang terpencil, senang, dinikmati. Di kota besar yang semua lengkap dan tersedia, dinikmati. Ya, pokoknya apapun kondisi itu harus dinikmati. Ya isinya hanya senang. Melayani dengan sukacita ya Romo melayani ya. dengan sukacita. Tapi pasti juga tidak ada ya senang saja, harus ada dukanya. Dukanya itu ya paling banter kalau pelayanan kita sudah merasa memberikan yang terbaik, katakanlah begitu, tetapi masih ada ketidakpuasan, Iya. masih ada sedikit kekecewaan, Iya. nah semacam itu salah satu dari dukanya tadi. Lalu juga mungkin konflik-konflik di dalam komunikasi baik dengan rekan-rekan imam atau romo lain, baik dengan umat, yang sebetulnya tidak harus terjadi tapi ya selalu sangat mungkin terjadi, itu juga bagian dari duka. Wah. Tapi ya lebih dari itu ya tetap apapun saya nikmati, walaupun konflik ya dinikmati, akhirnya menjadi suka. Iya. Jadi itu tadi tergantung cara kita menghayati hidup, apalagi menghayati hidup seorang imam. Wah, Romo Bowo nih melayani dengan sukacita nih adik-adik, benar-benar sukacita nih. Duka aja bisa jadi senang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Romo. Ya. Lalu, apa sih harapan Romo Bowo sebagai pastor di Gereja Maria Assumpta sehubungan dengan iman anak-anak sebagai generasi gereja yang mendatang? Ya, untuk anak-anak baik Pia, Pet, OMK, kalian semua itu dianugerahi Tuhan macam-macam kelebihan dan keunggulan. Si A diberikan kelebihan ini, si B ini, si C itu.
semua kelebihan itu tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kita menjadi orang Katolik, ya kelebihan itu harus menjadi berkat untuk sebanyak mungkin orang. Kita berikan, kita bagi kepada banyak orang. Dan kelebihan itu kalau dibagi tidak akan habis. Kita nggak usah takut, wah ini tak bagi, aku nggak ada kelebihan apapun. Jangan khawatir. Kalau kelebihan itu dibagi, kita akan ditambah lebih banyak lagi. Makanya tidak akan pernah habis kelebihan. Kemudian itu kalau dibagi, maka kita nggak usah khawatir. Kita pandai musik misalnya, kalau kita bagi, lalu waduh nanti orang lain pandai, saya nggak pandai lagi. Enggak itu. Kita membagi, kita akan lebih pandai lagi, diberi kepandaian yang lebih lagi. Nah itulah harapannya, termasuk juga bagi adik-adik berani mencoba memberikan kelebihan itu kepada orang lain dan lewat hidup yang bermacam-macam. Bisa nanti kalian kalau sudah berkeluarga sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau seperti saya ini menjadi seorang imam, itu juga cara untuk membagi kelebihan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk kebaikan banyak. Itu salah contohnya. Nah, adik-adik sekarang sudah paham kan? Oke, Romo. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima ya Romo ya. Kita coba-coba. Yang kelima, monggo Romo untuk mengajak dan memberi motivasi untuk teman-teman OMK, PEN, dan adik-adik Pia supaya yang khususnya di GMA Klaten ini supaya tertarik gitu Romo untuk masuk ke seminari, karena sepertinya adik-adik mesti banyak sih yang sebenarnya pengen masuk ke seminari, tapi sebenarnya masih bingung seminari itu kayak apa sih, kayak gimana sih, seperti itu Romo. Monggo Romo. Oke, adik-adik, anak-adik Pia, PEN, OMK, dan dimanapun berada, gereja kita itu semakin tumbuh berkembang, umat semakin meningkat banyak. Dan itu salah satu indikatornya misalnya baptisan itu terjadi terus. Kalau di tempat kita itu setiap minggu, setiap hari Jumat seminggu sekali ada baptisan lagi. Belum nanti Paskah kemarin ada baptisan yang dewasa. Natal nanti juga iya. Dan itu artinya jumlah umat datang semakin banyak. Nah, umat yang semakin banyak itu perlu pendampingan dan perlu pelayanan dari seorang imam. Karena tanpa itu pelayanan di gereja akan macet. Itulah alasan dan motivasi utama, salah satunya kita menanggapi keprihatinan gereja ini. Maka adik jangan takut memberikan diri kita kepada Tuhan dengan menjadi seorang imam, atau kalau memilih bruder, atau yang perempuan menjadi suster, silakan. Kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Sudah banyak yang mempersembahkan di tempat yang lain dengan profesi pekerjaannya masing-masing, atau di masyarakat sudah banyak. Di organisasi-organisasi yang ada melimpah, tetapi Tuhan belum menerima persembahan dari kalian. Maka ayolah persembahkan diri kalian. Dan Tuhan tidak meminta yang banyak, hanya hidupmu saja kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah cara kita membuat hidup kita bermakna, berarti bagi orang lain. Maka adik-adik jangan takut mencoba persembahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan berkenan. Apalagi gereja itu semakin diperkembangkan lewat keberanian adik-adik semua menjadi biarawati, rohaniwati. Apalagi GMA ini amat sedikit sekali. Masih butuh banyak orang-orang asal dari GMA yang berani mencoba seperti ini. Maka ini tantangan. Sanggup untuk mencoba ini, mencoba tantangan baru ini, dan kami pasti akan mendukungnya. Begitu, banyak berat. Oke Romo. Ayo gimana adik-adik? Sanggup? Berani? Nah adik-adik,
kutipan dari Nabi Yesaya tadi juga berlaku untuk adik-adik semuanya loh. Ya kan Romo Bowo? Ya, betul. Nah, kalau begitu sudah dulu ya wawancaranya dengan Romo Bowo. Kapan-kapan lagi kita akan tanya-tanya lagi sama Romo Bowo. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Dah.
Putramu Yesus Kristus, segala pujian dan ucapan syukur kami haturkan kepadamu. Karena Allah Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kami memberkati, sehingga pembelajaran sekolah Pia Ceria Game Aklaten secara online berjalan dengan baik dan lancar. Semoga adik-adik yang kami dampingi imannya sebagai generasi gereja yang akan datang kelak bisa menanggapi panggilan hidup sebagai pekerja dengan damai, dan bahkan hidup membiara dan menjadi utusan. Semua doa dan segala ucapan syukur hanyalah kutunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa selama-lamanya. Mohon berkat dari Romo. Semoga anak-anakku Pia Ceria dalam mengembangkan iman dan mengasihi sesama diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, teman kita sedang menjalankan ibadah puasa. Mari kita saling menghargai. Kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.